Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suwarni, CGP Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo dari SMA Negeri 1 Weru akan menyampaikan demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah. Dalam mengerjakan modul ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Retna Irawati dan pengajar praktek Bapak Harjanto. Sedang pada praktek coaching kali ini, sebagai coach adalah saya sendiri Sri Suwarni, sebagai coach adalah Ibu Retna Sulistioningrum dan kameramen Ibu Jimmy Lestari. Adapun tahapan coaching model Tirta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Ilustrasi kasus pada praktek coaching kali ini adalah sebagai berikut. Seorang guru bernama Bu Rina yang mengajar mata pelajaran matematika sedang murung di sudut taman sekolah. Beliau memikirkan muridnya karena ada salah satu siswa yang jika diberi pelajaran rame sendiri dan suka mengganggu temannya. Dia tidak mau mengerjakan tugas. Jika ditegur, siswa tersebut bilang iya, tetapi ketika guru menjelaskan lagi, siswa tersebut mengulangi kesalahan yang sama, sehingga pembelajaran menjadi tidak kondusif dan Bu Rina merasa jengkel pada murid tersebut. Berikut ceritanya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Erni. Bagaimana kok kelihatannya agak kebingungan dan gelisah, itu ada apa ya sebenarnya? Boleh cerita dong? Ya, ini kebetulan bertemu dengan Bu Erni. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Erni, ada masalah yang sedang saya hadapi Bu Erni. Tentu silahkan dulu Bu Erni ada waktu banyak kok pokoknya. Mari Ya, kita diskusi ya. Mungkin apa Bu Rina harapkan dari kita diskusi kali ini apa? Harapan saya Bu Erni, saya sedang ada masalah dengan satu siswa yang di dalam kelas itu siswa tersebut tidak memperhatikan saya saat mengajar. Dari itu saya minta solusi dari Bu Erni, apa yang harus saya lakukan. Saya menghadapi masalah seperti ini Bu Erni. Gitu ya. Sebelumnya kira-kira apa yang Bu Rina rasakan pada saat itu? Yang saya rasakan Bu Erni, itu saya tidak dihargai di kelas karena saya menerangkan anak tersebut malah bicara sendiri, gojek sendiri, kadang malah mengganggu temannya. Jadi suasana di kelas itu tidak kondusif. Terus kira-kira selain tidak nyaman dari Bu Rina, kira-kira apa lagi yang Bu Rina rasakan? Yang saya rasakan Bu Erni, kalau ada satu siswa saja yang tidak memperhatikan saat saya mengajar, otomatis siswa yang lain itu terganggu dengan misalkan malah bikin gaduh sendiri di kelas. Jadi siswa yang lain malah fokus ke siswa tersebut yang bermasalah, itu yang bikin troublemaker di kelas lah. Oh begitu ceritanya. Terus tetap dulu ke Pak Teni. Jika boleh saya tahu coba, apakah kira-kira murid Bu Rina di kelas itu juga menunjukkan hal yang sama dengan guru mapel yang lain kira-kira? Kalau seperti itu saya belum tahu Bu Erni. Sepanjang ini saya sudah menegur siswa tersebut di kelas. Kalau untuk di mapel yang lain saya belum tahu karena saya belum bertemu dengan guru mapel yang lain. Terus selama ini kira-kira langkah-langkah yang sudah Bu Rina ambil ya untuk
untuk menghadapi masalah yang anak tersebut yang terlalu ramai bagi di kelas itu, Rina sudah punya langkah-langkah untuk mengambil pemikiran masalah dari itu belum? Begini Bu, selama ini saya berusaha menyelesaikan masalah itu sendiri. Saya tangani sendiri dengan cara saya menegur anak tersebut dengan baik, saya berperilaku sabar, saya maksimalkan dengan pelajaran saya itu biar berubah anak tersebut. Oh begitu ya, jadi masalah itu sebenarnya mau pengen ditangani sendiri. Ya. Tapi setelah itu belum ada solusi dan malah berkepanjangan ya. Ya Bu. Lalu kira-kira kesempatan apa yang Rina miliki sekarang? Kesempatannya apa kira-kira? Saya ingin menemui Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut, tetapi belum terlaksana Ibu Warni. Berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut, apakah anak itu bermasalah hanya di mata pelajaran saya sendiri atau di mata pelajaran yang lain, begitu. Diskusi ya? Ya. Lalu mengapa Bu Rina tidak melakukan hal itu? Kira-kira apa hambatannya? Awalnya saya ragu Bu Warni, apakah anak itu hanya bermasalah di jam mata pelajaran saya sendiri atau yang lain. Awalnya saya ragu, tetapi kok saya selesaikan sendiri kok belum berhasil. Saya belum bisa menangani anak tersebut sendiri. Lalu rencananya Ibu mau menemui rekan guru siapa saja? Rencana saya akan menemui pertama guru BK kelas tersebut, yang kedua wali kelas, dan yang ketiga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Kenapa Bu Rina tidak dicoba saja? Saya rasa nanti akan bisa membantu dari masalah yang Bu Rina hadapi yang sekarang ini. Iya benar ya Bu Warni, harusnya mencoba itu ya Bu Warni. Kenapa kok saya tuh belum melakukan? Karena saya berusaha ingin menyelesaikan masalah itu sendiri, tapi ternyata belum bisa Bu Warni. Terus kemudian nanti saat Bu Rina nanti ketemu dengan guru-guru yang lain, kira-kira apa yang Bu Rina akan sampaikan kepada mereka? Gini Bu Warni, yang ingin saya sampaikan masalah tentang siswa yang bermasalah tersebut. Dalam pelajaran saya tidak memperhatikan, gojek sendiri, mengganggu temannya. Itu akan saya sampaikan kepada guru wali, BK, dan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Dan nanti kita diskusikan apakah anak tersebut itu juga bermasalah di mata pelajaran yang lain. Bagus sekali itu Bu Rina. Baguslah Bu Rina kalau begitu. Sekarang ayo nanti kita lakukan. Kira-kira selain itu apa ukuran keberhasilan dari yang Ibu rencanakan itu? Begini Bu Warni, saya merasa yakin apabila saya berkoordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK dan guru mapel yang lain mengajar di kelas tersebut, ada yang anak bermasalah itu, saya yakin insya Allah dengan kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, nanti bisa mengubah sikap anak tersebut menjadi disiplin dan mau memperhatikan ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Lalu apa yang akan Bu Rina yakinkan kepada mereka untuk mengatasi masalah ini kira-kira? Begini Bu Warni, yang akan saya yakinkan kepada Bapak Ibu guru, wali, ataupun guru BK, masalah sekecil apapun apabila kita tangani dengan serius itu akan bisa selesai. Karena kita sebagai guru, kita mendidik anak untuk menjadi lebih baik. Ya begitu, sip, bagus itu Bu Rina. Lalu kira-kira apa lagi yang akan Ibu tegaskan kepada rekan-rekan guru nanti selain itu? Masalah yang kita hadapi seperti ini itu harus kita sikapi dan kita tindak lanjuti secara tegas, karena kita itu di sekolah, di lembaga pemerintah. Jadi masalah sekecil apapun harus kita tangani agar kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang baik, yang disiplin. Jadi kira-kira apa yang akan Bu Rina lakukan sekarang?
Bu Warni, saya akan melakukan koordinasi dengan menemui wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Bagus itu Bu. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Bu Rina lakukan setelah ini nanti? Setelah ini Bu, saya akan berdiskusi dengan guru-guru mapel, wali kelas, dan guru BK. Kemudian saya akan menemui Wakasek kesiswaan untuk membantu masalah ini agar siswa tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik di kelas dan tidak menjadi troublemaker lagi di kelas, dan bisa disiplin lagi mengikuti pelajaran saya terutama dan pelajaran mapel yang lain, sehingga saya akan bersifat lebih tegas, lebih adil, dan saya akan memberikan contoh-contoh motivasi dan pemberian nilai kepada siswa secara adil. Bagus sekali itu Bu Rina. Jaga komitmen ini ya. Semoga nanti pembelajaran yang Ibu Rina lakukan berhasil, kondusif, dan menghantarkan anak, mencerdaskan anak sehingga nanti menjadi anak yang sukses. Itu ya Bu Rina. Ya, Semangat ya. Semangat ya. Ya. Terima kasih Bu Warni sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita keluh kesah saya. Semoga yang saya lakukan ini nanti berhasil. Mohon maaf Bu Warni, ini saya ada jam mengajar lagi. Saya mau ke kelas. Ya, sama-sama Bu Rina. Silakan. Coaching, salah satu keterampilan yang dapat mengarahkan anak didik untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi mereka, adalah keterampilan coaching sebagai bentuk pendekatan komunikasi sebagai seorang pendidik. Coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coach dan memberdayakan potensi coach atau penerima kegiatan dan manfaat coaching. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya, proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan dalam belajar. International Confederation atau ICF memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach adalah 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diterapkan, yaitu GROW model. GROW kepanjangan dari goal, reality, option, dan will. Pada tahapan 1 goal adalah coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. 2. Reality, hal yang nyata, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada coach. 3. Option atau pilihan, yaitu coach membantu coach dalam memilih dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang keempat, will, keinginan untuk maju, yaitu komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta,
Guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum. Biasanya ini ada dalam pikiran coach dan beberapa dapat ditanyakan kepada coach antara lain, apa rencana pertemuan ini? Apa tujuannya? Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? 2. Identifikasi. Beberapa hal yang dapat ditanyakan dalam tahap identifikasi antara lain, kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Dari skala 1 sampai 10, di mana kamu dalam pencapaian tujuan? Apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan? Peluang apa yang bisa kamu ambil? Apa hambatan kamu dalam meraih tujuan? 3. Rencana aksi. Beberapa hal yang dapat ditanyakan dalam tahap rencana aksi adalah, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Adakah prioritas? Apa strategi untuk itu? Bagaimana jangka waktunya? Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi kamu? Dan bagaimana cara kamu mengantisipasi gangguan? Yang keempat, tanggung jawab. Beberapa hal yang dapat ditanyakan dalam tahap tanggung jawab adalah, apa komitmen kamu terhadap rencana aksi? Siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen ini? Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan refleksi dari praktek coaching yang sudah saya terapkan di komunitas sekolah dengan kasus yang sudah pernah dan selalu terjadi di sekolah, dan saya selesaikan dengan praktek coaching model Tirta. Sebelum mempraktekkan atau menerapkan praktek coaching model Tirta ini, saya membuat skenario terlebih dahulu karena saya sama sekali belum pernah melakukan atau mencoba praktek coaching. Yang kebiasaannya yang saya lakukan itu biasanya mentoring, jadi memberi pengarahan begitu, mentoring. Terus konseling juga bekerja sama dengan guru BK. Untuk yang coaching ini baru kali ini saya terapkan melalui praktek coaching di komunitas sekolah. Pada kasus yang ada dan sering terjadi di sekolah, saya masih merasa belum bisa fokus dalam melakukan praktek coaching ini karena keterbatasan saya. Dan sesekali saya perlu melihat skenario yang saya buat sendiri. Meskipun kadang juga saya beri tambahan-tambahan pertanyaan kepada coach. Jadi terkadang juga di luar skenario yang saya buat. Sehingga terkadang urutan model Tirta yang saya ajukan dalam bentuk pertanyaan kepada coach itu terkadang terbalik. Dan saya perlu mengulang-ulang sampai beberapa kali. Setelah saya ulang-ulang sampai beberapa kali, saya sedikit demi sedikit bisa lebih baik menerapkan sesuai dengan urutan model Tirta, yaitu dimulai dari tujuannya, kemudian identifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari modul tentang coaching ini nanti yang saya peroleh, materi-materi yang saya peroleh akan saya terapkan dalam lingkungan atau komunitas sekolah, akan saya gunakan untuk menerapkan jika ada kasus-kasus yang terjadi dan perlu ditangani.
Jadi tidak hanya guru BK saja atau wali kelas saja yang menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah, tetapi saya sebagai guru harus ikut andil dalam menangani kasus-kasus di sekolah sehingga tidak ada kasus lagi dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan kondusif. Mungkin ini refleksi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.